Tuhan, selamat bertemu kita kembali dalam kasih Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama ini datang pribadi di tempat ini. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 21 kemarin, 19 tahun pernikahan saya dan istri saya. Tuhan yang menyertai kami hingga saat pagi hari ini, yang menolong keluarga ini, dan saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa mendukung kami, mensupport kami dalam doa dan semangat. Kami tidak bisa membalas itu, dalam akhirnya Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu Saudara dalam keluarga dan rumah tangga. Kami juga bersyukur kalau anak kami kemarin Firdi naik kelas 3, Rizka kelas 6, semua dalam pertolongan Tuhan. Dan kiranya perancangan Tuhan yang baik ada atas anak ini, begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kami puja. Dan saya undang kita bangkit berdiri.
beribadah. Sungguh dengan saudara kami di tempat ini memuji memuliakan yang Engkau ya Tuhan. Dengan hadiah pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan jadi penyembahan yang mengenai senantiasa menjadi upaya yang membawa yang menyenangkan hati. Layakan kami Tuhan datang di hadapan. Layakan kami basuh dengan darah-Mu ya Yesus. Teruskan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan kiranya menyertai mereka. Bahkan mereka ditempati di dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada oknum lain yang tidak suka dengan ibadah ini, dalam nama Yesus bersatu kami lalu kata tempat ini. Biarlah hanya hadirat Tuhan yang menguasai dosa. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pujian, main musik, seperti hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian dari Roh yang kudus menguasai kami semua dan kami senantiasa memuji membesarkan dalam sukacita yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami kembali. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak kuat untuk berdiri, silakan duduk. Yang paling kuat berdiri, kita terus berdiri. Amin. Kita naikkan pujian, kita dipilih. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu cepat berlalu. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami patut mengembalikan ucapan syukur kepada-Mu. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, di Ka'bah-Mu Tuhan, menikmati berkat-berkat surgawi, menikmati lawatan-Mu oleh kuasa Roh-Mu. Kami mempersembahkan pujian, pengagungan, penyembahan kepada-Mu. Biar pujian, pengagungan, penyembahan kami berkenan kepada Engkau, naik di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu, sebab Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan sejati, penghiburan sejati yang dikerjakan oleh kuasa Roh-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Otoritas firman-Mu akan dilepaskan. Biar kami ya Tuhan benar-benar dimampukan menghormati firman-Mu, mengakui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk menikmati berkat surgawi, berkat kekekalan, yaitu kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita sebagai umat yang beribadah, kita adalah bagian besar bersama-sama dengan umat beriman lainnya beribadah pada hari Minggu sebagai hari ibadah. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dengan umat yang beribadah kepadanya. Kita juga ikut bersukacita, bergembira dalam kebahagiaan keluarga Bapak Rudi Utajulu dan istri, anak-anak, dan keluarga besar. Tuhan menyertai 19 tahun ya perjalanan kehidupan kita. Kami percaya Tuhan Yesus pada Roh-Nya terus menyertai keluarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini saya melanjutkan apa yang kami belajar bersama pada hari Jumat. Kita mau membaca lagi Alkitab dalam 2 Petrus pasal 3 dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 15. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya janji atau punya perjanjian dengan umat manusia dan dengan alam ciptaan ini, langit dan bumi ini. Ada perjanjian yang Tuhan buat. Dan kita tahu bersama, di antara manusia juga suka ada perjanjian. Misalnya dalam hidup nikah ada perjanjian nikah. Dalam pekerjaan ada perjanjian kerja. Sekolah dan dalam berbagai hubungan terkait dengan ada perjanjian. Dan umumnya semuanya berusaha memahami dan menjalankan perjanjian yang dibuat. Diupayakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih Tuhan yang Maha Baik itu, Dia yang berjanji, Dia setia dalam janjinya, dan Dia akan menggenapi janjinya. Puji Tuhan. Manusia dapat saja kemungkinan berdusta, ingkar janji, tetapi Tuhan yang berjanji, Dia setia dalam janjinya. Dia genapkan janjinya. Terpujilah Tuhan. Dalam pembacaan ini, Tuhan pakai Rasul Petrus untuk mengingatkan gerejanya, mengingatkan umatnya, umat yang percaya kepadanya. Satu waktu umat percaya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Satu waktu umat percaya disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Satu waktu umat percaya disebut sebagai tentara Tuhan dalam kelengkapan rohani. Satu waktu umat percaya disebut sebagai mempelai Kristus yang siap untuk bertemu dengan Yesus pada kedatangan kembali. Dan di dalam Alkitab, maka orang percaya itu juga dinyatakan sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai murid Tuhan, maka Alkitab ini adalah kitab pengajaran. Kitab pengajaran kebenaran. Kitab pengajaran keselamatan. Kitab pengajaran firman kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini ayatnya yang ke-9 dinyatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa Tuhan yang dikenal, Tuhan yang dipercaya oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, yaitu Tuhan yang
tidak lalai menepati janjinya. Artinya Tuhan akan menggenapi janjinya. Puji Tuhan. Tuhan berjanji, dia setia akan janjinya. Dan dalam pembacaan ini kita dapat melihat ada janji tentang keselamatan bagi manusia. Ada janji tentang langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap. Sebagai yang kedua dan yang ketiga, ada janji tentang adanya langit dan bumi yang baru, tempat kediaman umat yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janji kepada yang pertama kepada umat manusia, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah Tuhan, yang ayat 9 ini menyatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oh, ada sementara orang menganggap bahwa itu suatu kelalaian, atau tak ada Tuhan yang demikian. Begitu. Tak ada Tuhan yang berjanji dan yang menggenapi janjinya. Sehingga ada sementara orang berpendapat, oh dia dapat lalai, dia dapat tidak melakukan apa yang dia janjikan. Jadi ada anggapan orang seperti itu. Tetapi Tuhan menyampaikan anggapan itu tidak benar. Anggapan itu keliru. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan, yaitu tetapi ia sabar terhadap kamu. Jadi Tuhan tidak lalai menurut anggapan sementara orang, bahwa Tuhan tidak menggenapi janjinya atau tak ada Tuhan. Tetapi Tuhan lewat Rasul Petrus menyatakan bahwa mengapa janji Tuhan ada yang belum digenapkan di antara sekian banyak janji Tuhan. Dan khususnya dalam pembacaan ini saya simpulkan dalam 3 janji Tuhan. Janji Tuhan kepada manusia yaitu apa? Di sini dikatakan ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya banyak janji dengan umatnya, dengan umat manusia. Dan khususnya dalam pembelajaran kita ini, kita belajar bahwa Tuhan dalam menggenapi janjinya ada proses yang terjadi, sehingga kegenapan itu terjadi pada waktunya, pada waktu Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kalau ada janji yang belum digenapkan, maka di sini kita belajar itu artinya Tuhan sabar. Tuhan memberi kesempatan yang baik kepada manusia, supaya manusia menyadari bahwa ada Tuhan yang maha baik, yang mempedulikan kehidupannya sebagai manusia. Sehingga Tuhan sampaikan firman-Nya supaya tidak ada orang yang binasa. Dalam ayat yang ke-15, supaya orang selamat. Untuk itu, supaya orang tidak binasa atau tidak dihukum Tuhan karena dosanya, maka
Tuhan nyatakan waktu kesabaran Tuhan, Tuhan menunggu supaya manusia sadar dan dia berbalik kepada Tuhan. Artinya dulu arah hidupnya bukan kepada Tuhan, kepada duniawi atau dosa. Tetapi kata Tuhan sabar, Tuhan bermaksud baik supaya manusia dapat menyadari kebaikan Tuhan dan beralih hidup mereka balik kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan dan bertobat, mengakui Tuhan yang baik tersebut dan mengakui bahwa Dia ada dalam satu situasi di luar maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Tuhan punya waktu dengan kehidupan manusia. Dan waktu yang tersedia itu bagi Tuhan adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kesabaran, anugerahnya, kebaikannya kepada manusia. Apakah manusia mau menghargai itu waktu yang Tuhan berikan? Sebagai waktu Tuhan mau supaya kita hidup memenuhi panggilan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kemudian ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada hari Tuhan. Jadi ada juga perjanjian atau janji Tuhan, adanya hari Tuhan. Hari Tuhan dapat dipahami hari Yesus datang kembali ke dalam dunia. Ya, tetapi dalam pembacaan ini hari Tuhan dinyatakan di sini akan tiba seperti pencuri. Artinya pencuri tidak pernah memberitahu kalau dia mencuri. Artinya pada waktu yang tidak ditetapkan atau diketahui oleh pihak lain. Artinya Tuhan sendiri yang tahu waktunya, ya, waktunya yang tepat menurut Tuhan. Maka hari Tuhan itu akan tiba. Itu maksudnya. Dan kalau hari Tuhan itu tiba, apa yang terjadi? Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, berarti runtuh, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi langit dan bumi dan segala isinya, semua unsurnya runtuh, bahkan hangus. Akhirnya lenyap, tidak berbekas lagi. Itu berarti hari kebinasaan atau hari penghukuman yang Tuhan berikan kepada langit dan bumi dan dengan segala isinya, termasuk manusia. Tetapi ayat 9 berkata, mereka yang berbalik, bertobat, datang, percaya kepada Tuhan, itu berarti tidak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ada dalam pemeliharaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 11-12 mempertegas ayat 10. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, segala sesuatu langit bumi laut akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya
kamu harus hidup. Karena langit dan bumi akan hancur. Secara demikian, maka Tuhan menyatakan kepada manusia supaya manusia menjalani hidup suci, hidup saleh, hidup beribadah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Berarti mereka yang berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, mengikut kepada Tuhan, menjalani hidup yang saleh, hidup yang suci, hidup beribadah kepada Tuhan, maka itu berarti terpelihara daripada kebinasaan langit dan bumi dan dengan segala isinya tersebut. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Allah di sini hari Tuhan, yaitu hari pembinasaan atau hari penghukuman atas langit bumi laut dan segala isinya. Dan umat percaya yang menjalani hidup suci, hidup saleh, hidup beribadah tersebut itu digolongkan umat yang menantikan Tuhan. Dan yang membuat Tuhan juga dipercepat untuk dia datang kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu berarti kehidupan suci dan saleh adalah kehidupan di mana hubungannya dengan Tuhan adalah suatu hubungan yang sejalan. Adalah kehidupan yang senantiasa diserahkan kepada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Bukan kebenaranku sebagai manusia, tapi kebenaranmu Tuhan. Itulah yang jadi dalam hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipertegas lagi, pada hari itu langit akan binasa. Berarti hari Tuhan, hari Allah di sini, hari kebinasaan. Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena nyalanya, dan itu digambarkan Tuhan lewat gunung-gunung berapi. Bagaimana kalau gunung berapi itu meletus, maka banyak daerah ya dapat hangus, ya makhluk bahkan manusia, sehingga ya oleh negara ya dianjurkan untuk menjauh dari lingkungan gunung berapi tersebut. Tapi itu satu gambaran gunung berapi yang sangat panas itu. Dan begitulah yang akan terjadi dengan langit bumi segala isinya. Nyala api yang menghanguskan itu. Bapak Ibu Saudara, saya membaca perang Ukraina dan Rusia. Banyak gedung-gedung yang hancur, banyak rakyat yang menyingkir, pindah, dan banyak yang meninggal. Saya baca Perang Dunia Pertama, hampir 10 juta rakyat meninggal. Saya baca Perang Dunia Kedua, 60-an juta rakyat dan tentara meninggal. Kita baca juga berita bagaimana Amerika Perang Dunia Kedua menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Bagaimana kedua kota itu luluh lantak, bangunannya dan lain sebagainya. Laksana api besar melanda kota tersebut. Itu gambaran kecil tentang bekerjanya akan api yang menghanguskan tersebut.
Tetapi puji Tuhan, melalui Rasul Petrus firman Tuhan datang. Tuhan mau kita selamat, bukan masuk kepada kebinasaan tersebut. Itulah sebabnya pada ayat 13 Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru yang berisi kebenaran. Tetapi sesuai dengan janjinya, jadi janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Yang pertama ada janji keselamatan. Yang kedua itu Tuhan pasti genapkan kepada mereka yang menyambutnya. Ada yang kedua janji di mana pembinasaan atau penghukuman atas langit, bumi, laut dan segala isinya karena telah tercemar oleh dosa. Dan yang ketiga janji Tuhan akan genapkan adanya langit bumi yang baru. Tempat kediaman daripada yang berisi kebenaran. Dan kebenaran itu kalau dilihat dalam ayatnya yang ke-11, hidup suci dan saleh. Hidup bertobat. Hidup bertobat, hidup suci, hidup saleh, hidup beribadah, hidup menurut kepada Tuhan. Sehingga hasilnya adalah benar. Dan tujuan umat yang diselamatkan di langit bumi yang baru yang berisi kebenaran. Dan itu berarti kalau kita belajar kebenaran, kita belajar tentang hidup di langit bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sedang belajar hidup di langit bumi yang baru. Dan ayatnya yang ke-14, 15, satu dorongan yang besar Tuhan berikan melalui Rasul Petrus. Tuhan beri semangat yang besar. Jangan sampai umat Tuhan menjadi kendur dalam menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan. Ayat 14-15 itu satu dorongan yang besar. Semangat, kekuatan besar Tuhan berikan. Kita baca. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu, sebab ayat-ayat sebelumnya, peristiwa sebelumnya, sambil menantikan semuanya itu, sambil menantikan kegenapan dari janji Tuhan. Yang pertama tentang anugerah keselamatan, yang kedua tentang adanya kebinasaan dari dunia ini, dan yang ketiga akan hadirnya langit dan bumi yang baru, sambil menantikan semuanya itu terjadi. Itu berarti ada waktu menanti dari gereja, dari umat beriman. Dan waktu menanti itu firman Tuhan berkata, kamu harus berusaha. Boleh katakan amin? Ya, hidup itu satu usaha. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita berusaha dalam hidup secara alamiah, tetapi juga dalam hidup secara rohania. Maka hidup kita ini adalah dalam satu usaha, bukan usaha kecil, tapi usaha besar yang perlu kita jalani dalam hidup ini, supaya kalau berusaha, supaya hasilnya apa? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi usaha tersebut untuk supaya hasilnya yaitu apa? Yaitu tidak bercacat dan tak bernoda. Itu menjelaskan ayat yang ke-11, betapa suci salehnya hidup. Maka penjelasan dalam ayatnya yang ke-14, kita berusaha
untuk hidup suci, hidup saleh, maka akhirnya menjadi tak bercacat, tak bernoda. Maksudnya di dalam dunia ini kehidupan manusia ada saja kekurangannya, ada kesalahannya, ada noda, ada cacat dalam hidup karena dosa. Tetapi Tuhan menyemangati umatnya. Ada waktu yang Tuhan berikan. Berusahalah mengikuti anjuran yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Dalam perdamaian dengan Dia. Itu berarti hidup yang saleh, hidup suci adalah hidup berdamai dengan Allah. Atau hidup dalam seperjalanan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam bahasa lain, hidup sepikir dengan Tuhan. Perkataan Tuhan menjadi perkataan kita. Perbuatan Tuhan yang benar itu menjadi perbuatan kita. Dalam bahasa yang lain, maka Kristus itu benar. Kita berkarakter Kristus, berkarakter benar. Sehingga karakter Kristus menjadi karakter kita. Dan itu karena hubungan kita mau sejalan dengan Tuhan. Kalau mau sejalan dengan Tuhan, itu berarti kita bersepakat. Dan Tuhan benar, kita sepakat dengan yang benar. Boleh katakan amin? Ya, puji Tuhan. Jadi dari hari ke hari kita mau sepakat dengan Tuhan dalam perdamaian, hubungan yang indah dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bagian akhir, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesabaran atau waktu yang Tuhan berikan, Tuhan berlaku sabar, maka Tuhan mau supaya umat manusia beroleh selamat. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam usaha hidup orang beriman, dalam kesejalanan dengan Tuhan, kesepahaman dengan Tuhan, kesatuan dengan Tuhan, maka dia ada di jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan yang ditempuhnya, maka jalan keselamatan itulah juga menjadi kesaksian. Sebab jalan keselamatan itulah langkah pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, tindakan kita, perilaku kita untuk sepaham dengan Tuhan, bersesuaian dengan Tuhan. Maka kehidupan yang bersesuaian dengan Tuhan itulah kehidupan keselamatan. Dan kehidupan yang kesepahaman dengan Tuhan itulah menjadi kesaksian bahwa ada keselamatan dari Tuhan dalam hidup ini. Sehingga waktu yang Tuhan berikan bagi umat manusia adalah waktu di mana kita membangun kehidupan dekat dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan di dalam firman dan rohnya. Dan hidup yang demikian itu menjadi alat Tuhan untuk kesaksian bahwa hubungan baik dengan Tuhan menjadi kesaksian orang lain kepada orang lain, sehingga orang lain juga tertarik untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan, yaitu hubungan perdamaian, yaitu hubungan kebenaran, sehingga orang lain juga tertarik untuk datang percaya, berbalik, bertobat, hidup suci, hidup saleh, hidup benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kehidupan kita mempunyai dua arah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kita terpelihara dalam kebenaran firman-Nya. Dan selanjutnya yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka Tuhan mau hubungan yang baik dengan Tuhan juga bersinar kepada sesama kita manusia.
Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan itu setia dan Dia menggenapi akan janjinya. Tuhan yang berjanji tidak seperti manusia. Manusia bisa lemah dan satu waktu bisa tidak memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia Tuhan yang kekal. Maka janjinya tidak berubah dan akhirnya Dia adalah Tuhan yang setia, yang menggenapi janjinya. Itulah sebabnya ada satu nyanyian, setia, setialah sampai, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Kita belajar firman Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah dan hubungan kita dengan Tuhan semakin hari ya semakin yang meningkat ya, akhirnya lengkap sempurna, dan dengan itu kita menjadi kesaksian yang baik kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyikan dulu Tuhan Yesus setia, kemudian selanjutnya setia, setialah. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Janjinya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Kita nyanyikan setia, setialah.
Tuhan yang menyambut kebenaran-Mu. Ada janji Tuhan yang dahsyat, dan Engkau genapkan itu pada waktu yang Engkau tentukan. Itulah sebabnya kami bersyukur telah percaya kepada-Mu, telah mengenal Engkau ya Tuhan, meneraikan, terangkan firman-Mu dalam hati pikiran kami, menjadi jelas, kami paham, kami hargai, dan kami simpan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau setia, dan Engkau ajar kami untuk setia. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus dalam setiap hati pribadi kami. Berkaryalah Tuhan dalam keluarga kami, bahkan dalam semua kegiatan kami. Engkau selalu beri petunjuk firman-Mu, sehingga kami hidup damai dengan Tuhan. Dan dengan itu kami menjadi saluran berkat rohani kepada yang lain. Terima kasih Bapa. Lawatan Tuhan untuk jemaat yang belum hadir. Kesempatan lain, Kau tolong mereka hadir bersama dengan kami. Bapa di surga, kami jemaat-Mu mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Rudi dan Ibu Kuta Julu ya Tuhan. Anak-anak dan keluarga, betapa luar biasa Engkau baik bagi mereka. Sudah lindungi, berkati kehidupan nikah mereka Tuhan. Selanjutnya kami hadapkan kepada-Mu, Engkau terus menyertai mereka, memimpin langkah-langkah mereka dalam anugerah-Mu yang baik, dalam keberkatan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia bersama dengan keluarga kami ini. Terima kasih Bapa Sorga. Mohon lawatan Tuhan untuk juga semua gereja, semua pelayanan di mana-mana tempat. Mohon juga lawatan Tuhan untuk hidup bernegara, berpemerintah, bermasyarakat. Tuhan, tolonglah Bapak Presiden dan rombongan ya Tuhan yang mengunjungi Ukraina dan Rusia Tuhan. Tolonglah misi yang baik ini Tuhan, dan kiranya dapat berhasil, berlangsung dengan baik, dan kembali ke tanah air dengan segala selamat dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Engkau selamanya. Betapa bersyukur, terima kasih kami Tuhan, kami dapat berhimpun beribadah. Kami akan mengakhiri pertemuan ibadah. Kami mau kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya sukacita, damai, sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus, itulah yang mengisi dalam hidup kami. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidup-Mu sehari-hari. Adalah anugerah, berkat, pertolongan Allah Bapa dalam sorga, persekutuan dalam cinta kasih, perdamaian dengan Yesus Kristus, kekuatan, Tuhan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus atas hidup kita sampai selama-lamanya. Dalam sukacita kami akhiri ibadah kami Bapa, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, umat-Mu akan bawa persembahan, terimalah, jadikan itu berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.